Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kancane Andri. Sebelum alur cerita tentang sebutir kurma penjagal doa kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, share agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, langsung saja kita mulai topik ceritanya. Kisah ini diceritakan pada saat Ibrahim bin Adham tentang sebutir kurma penjagal doa. Pada saat itu, usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al bercerita, "Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya?" "Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu." Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah Syakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap. Itu Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Baiklah sahabat kancane Andri, dari kisah barusan marilah kita petik satu pelajaran. Padahal 1 kurma saja bisa jadi doa tidak terkabul. Lantas bagaimana kita makan, apalagi mengambil yang bukan hak kita? Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.